Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita tetap membahas tentang sifat koligatif larutan. Insya Allah ini pembahasan yang terakhir. Pada pembahasan terakhir ini penekanan kita ada pada sifat koligatif larutan elektrolit. Tapi saya tetap memberikan contoh perhitungan konsentrasi untuk sifat koligatif larutan. Nanti bisa kalian pelajari sendiri. Nah ini, jadi sifat koligatif larutan itu terbagi dua, tergantung dari larutannya. Apakah larutan elektrolit ataukah larutan non elektrolit? Apa bedanya? Untuk larutan non elektrolit, larutan zat larutnya tidak terurai di dalam larutannya. Sedangkan untuk larutan elektrolit, zat larutnya terurai di dalam larutnya, ya, sehingga untuk larutan elektrolit jumlah partikelnya akan lebih banyak pada waktu dia dimasukkan ke dalam pelarutnya karena terurai. Kita ingat dulu bagaimana rumus-rumus untuk sifat koligatif larutan non elektrolit. Penurunan tekanan uap, delta P sama dengan X itu fraksi mol B, fraksi mol zat terlarut dikalikan tekanan uap pelarut murni. Penurunan titik beku atau delta TF sama dengan M itu molal dikalikan KF. KF itu tetapan penurunan titik beku. Delta TB atau kenaikan titik didih, rumusnya delta TB sama dengan M ini molal, kalikan KB. KB itu tetapan kenaikan titik didih. Nah, ada yang belum saya terangkan pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang diagram fasa, tekanan dan suhu. P ini tekanan, T ini suhu, yang menyatakan hubungan antara penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, dan penurunan titik beku. Pada diagram fasa ini ada dua garis. Garis biru yang tegas tidak putus-putus, ya. Ini menunjukkan diagram fasa untuk pelarut. Sedangkan yang hijau yang putus-putus ini menunjukkan diagram fasa untuk larutan. Jadi A ini adalah titik triple, titik pertemuan antara padat, cair, dan gas. Berarti di sini 0 derajat Celcius, ya, titik triplenya air. Seandainya dalam soal pelarutnya adalah air. Untuk yang bawah A absen ini, maka ini titik triple untuk larutannya. Nah, dari A ke C ini proses pembekuan, ya, proses pembekuan air atau pelarut. C ini titik beku untuk pelarutnya. A ke D ini proses mendidih. Sedangkan D ini adalah titik didih untuk pelarut. Nah, di bawahnya C ini ada C absen. Berarti C absen adalah titik beku larutan. Di bawahnya D juga ada D absen. Ini garis yang ada di bawahnya D. Ini merupakan titik didih larutan. Perhatikan, seandainya ini adalah 0 derajat Celcius, ya, seandainya tadi itu 0 derajat Celcius, maka itu agak bergeser sedikit tadi diagramnya. Ya, sebentar. Oke.
Seharusnya 0 derajat Celcius ada di sini ya. Ada sebelah sini. Oke, saya lanjutkan. Perhatikan garis CA dan C absen A absen. Jadi C ini berada di sebelah kirinya C. Berarti dia lebih rendah. Ya, min. Kalau C ini 0 derajat Celcius, berarti C absen kan min. Itu menunjukkan bahwa untuk titik beku larutan selalu berada di bawah, ya, di bawah titik beku pelarutnya. Maka kita kenal penurunan titik beku larutan. Ya, selisih antara titik beku pelarut ini C ini dan titik beku larutan C absen, itulah yang kita kenal dengan istilah delta TF atau penurunan titik beku. Sedangkan untuk titik didih D ini merupakan titik didih pelarut ya, 100 derajat Celcius kalau pelarutnya adalah air. Perhatikan garis hijau berada di sebelah kanannya. Berarti titik didihnya larutan lebih tinggi daripada 100 derajat Celcius. Nah, berapa lebih tingginya? Itu yang kita kenal dengan selisih. Selisih antara titik didih larutan dengan titik didih pelarut, atau kita kenal dengan kita beri simbol delta TB. Jadi delta TB adalah kenaikan titik didih. Nah, demikian tadi penjelasan untuk diagram fase antara larutan dan pelarutnya. Untuk tekanan osmotik, rumusnya adalah V sama dengan M. M ini molaritas. Ya, kalau yang tadi itu molalitas, ini molaritas. Kalikan R itu tetapan 0,08205 dan T itu suhu. Ingat, suhu harus dalam derajat Kelvin. Apabila suhunya itu dalam derajat Celcius, maka harus ditambah dengan 273 dulu. Contoh tekanan osmotik dalam kehidupan sehari-hari sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, data tetapan titik didih ya sama dan tetapan titik beku itu sebenarnya sudah diketahui, makanya dikatakan ketetapan ya. Jadi jangan bingung, nanti di soal insya Allah pasti akan ada berapa sih delta TF dan KB dan KF nya. Contohnya untuk air, KB-nya tuh sebesar 0,52, sedangkan KF-nya 1,86. Untuk benzena, KB-nya 2,53, KF-nya 5,12. Kalau nggak hafal nggak apa-apa, nanti di soal insya Allah akan diberikan. Ini contoh soal yang terkait dengan sifat koligatif larutan non-elektrolit. Misalnya, sebanyak 12 gram urea, berarti ini masanya urea ya, MR-nya urea itu 60, dilarutkan dalam 180 gram air pada suhu 25 derajat Celcius. Pada suhu tersebut, tekanan uap jenuh air. Nah, berarti ini adalah P0. P0-nya 23,76 mm Hg. Ini yang ditanyakan, tentukan perubahan tekanan uap larutan, berarti delta P yang ditanyakan. Untuk mencari delta P, nah ini, untuk mencari delta P rumusnya adalah X atau fraksi mol air kalikan P0. Berarti kalian harus mencari dulu berapa fraksi mol air. Ya, fraksi mol air itu berarti molnya air per mol total. Udah dimasukkan
kalikan P0 yang sudah diketahui di dalam soal tadi. Contoh yang kedua, menghitung massa molekul relatif. Sebanyak 15 gram zat X. Zat X ini non elektrolit, berarti dia nggak terurai dalam pelarutnya ya. Dilarutkan dalam 250 gram air. Larutan ini mendidih pada suhu 100,156. Kb air diketahui, tentukan MR-nya. Apabila kalian menemukan soal seperti ini, maka langkah pertama, tulis dulu rumusnya. Nah, ini rumusnya. Delta TB sama dengan gram atau massa zat terlarut per mr kalikan 1000 per P ini masanya pelarut kalikan Kb. Kemudian kita masukkan data yang diketahui. Nah, delta TB di dalam soal dikatakan larutan ini mendidih pada suhu 100,156. Berarti ini bukan delta TB tapi TB saja, titik didih. Titik didih larutannya adalah 100,156. Padahal yang di dalam soal di dalam rumus yang diminta dimasukkan itu adalah delta. Kenaikannya berapa? Berarti kalau dalam soal ini pelarutnya adalah air, maka delta TB-nya 100,156 dikurangi 100. Dari mana 100? Titik didihnya air. Sehingga dimasukkan ke dalam rumus 0,156. Sama dengan 15 ini massa zat terlarut ini ya, massa zat X. MR yang ditanyakan kalikan 1000 per 250 ini massa pelarut, berarti massanya air. Kalikan Kb-nya. Nah, bisa. Dan seperti itu kita bisa menemukan ya, ternyata MR-nya sebesar 200. Nah, sekarang kita bahas bagaimana dengan sifat koligatif larutan elektrolit. Nah, ini menurut Arrhenius, basa, asam maupun garam itu semuanya tergolong larutan elektrolit. Kenapa? Karena di dalam pelarutnya nanti dia akan terurai menjadi ion-ion, sehingga jumlah partikelnya menjadi bertambah. Karena jumlah partikelnya bertambah, maka nanti di dalam rumus harus kita kalikan dengan pertambahannya berapa. Nah, itu yang dikenal dengan istilah faktor Van Hoff. Faktor Van Hoff itu dilambangkan dengan I. Jadi I itu rumusnya 1 plus N-1 kalikan alfa. Dimana N ini adalah jumlah ion, alfa ini adalah derajat ionisasi. Sehingga rumus sifat koligatif larutan elektrolit akan menjadi seperti ini. Untuk penurunan tekanan uap, maka rumusnya menjadi delta P sama dengan I. Tadi faktor Van Hoff ya, I itu kalikan XB kalikan P0. Dimana I itu 1 plus N-1 kalikan alfa tadi. Jadi sebenarnya rumusnya sama, hanya kalian harus menambah ya. Dikali dengan I, faktor Van Hoff. Itu aja. Berarti untuk delta TB atau kenaikan titik didih, nah rumusnya ini delta TB sama dengan I kalikan M kalikan Kb. Demikian juga dengan delta TF, I kalikan M kalikan Kf. Tekanan osmotik atau V sama dengan I kalikan molar kalikan R kalikan T. Nah, tadi dalam rumusan I itu ada yang namanya jumlah ion ya. Jumlah ion itu dari mana sih dapatnya? Nih, saya berikan gambaran. Misalnya tadi CaCl2 ya.
CaCl2 kalau diuraikan menjadi Ca2 plus dan 2Cl-. Ca2 plus dan 2Cl-. Berarti jumlah ionnya ada 3. Karena ada 1 ion Ca2 plus dan 2 ion Cl-. Yang kedua H2SO4. Ini kalau diuraikan menjadi 2H plus dan SO4 2-. Berarti berapa jumlah ionnya? 3 juga. 2 tambah 1. MgSO4 kalau diuraikan jadi Mg2 plus dan SO4 2-. Mg2 plus, ion Mg2 plusnya 1, ion SO4 2-nya juga 1. Berarti berapa jumlah ionnya? 2 ya harusnya, bukan 4. Jumlah ionnya 2 ya. Ini salah, ini 2. KCl, K plus dan Cl-, jumlah ionnya 2. MgOH 2 kali 2 Mg2 plus sama 2 OH-, berarti jumlah ionnya 3. FeCl3 berarti Fe3 plus dan 3Cl-, berarti berapa jumlah ionnya? 4. Nah, itu yang dimaksud dengan N atau jumlah ion. Perhatikan beberapa harga I ya. Harga I untuk larutan-larutan elektrolit berikut. NaCl harga I-nya 2. KCl harga I-nya 2. Ya, MgSO4 harga I-nya 2. K2SO4 3, HCl2 dan H2SO4 3. NaCl, KCl, MgSO4, K2SO4, HCl dan H2SO4 ini adalah elektrolit kuat. Dan ternyata untuk elektrolit kuat harga I sama dengan jumlah ionnya, ya, sama dengan N. NaCl kalau diuraikan kan Na plus tambah Cl-, berarti jumlah ionnya 2. Ternyata harga I-nya juga 2. KCl juga demikian. Selanjutnya sampai ke bawah demikian sama. Artinya apabila dalam soal kalian tidak diberi informasi berapa alfa untuk elektrolit kuat, ya, maka untuk harga I kalian bisa langsung masukkan jumlah ionnya saja. Karena memang untuk elektrolit kuat alfanya sama dengan 1, sehingga harga I-nya sama dengan jumlah ionnya ya. Contoh soal untuk elektrolit. Ibu membuat sayur asam menggunakan garam dapur sebanyak 5,85 gram dan menggunakan air sebanyak 4 kilo. Jika garam dapur terionisasi sempurna, berapakah titik didih larutan? Nah, perhatikan bagaimana cara menjawabnya. Di kimia, untuk menjawab soal-soal seperti ini, bisa kita mulai dari rumusnya dulu, ya. Cuma harus diingat, karena ini garam dapur ini adalah elektrolit, maka kamu uraikan dulu. NaCl itu terurai menjadi Na plus dan Cl-. Berarti berapa jumlah ionnya? 2. Ya, jumlah ionnya 2. Karena dia elektrolit kuat, maka harga I sama dengan jumlah ion. Harga I-nya juga 2. Masukkan ke rumus. M sama dengan, sebelum masukkan rumus, cari dulu molalnya ini ya. Molal sama dengan gram per mr kalikan 1000 per gram larut. Ini sama dengan ini. Sehingga diketahui nanti molalnya sebesar 0,025. Nah, delta TB-nya I sama dengan M kalikan KB. I-nya itu 2 kalikan molalnya tadi masuk 0,025, KB-nya 0,52. Nah, yang perlu kalian pahami juga, di dalam perhitungan kimia untuk massa kita menggunakan satuan itu gram ya. Jadi kayak dalam soal ini garam dapurnya itu udah betul gram, sedangkan airnya masih kilo, maka air ini kita konversikan menjadi gram, dirubah menjadi gram. Nah, kembali ke sini, jadi delta TB itu kan
kenaikan titik didihnya 0,026. Yang ditanya TB. TB itu titik didihnya, bukan kenaikannya. Jadi kalau titik didihnya pelarut itu 100, dia naik 0,026, berarti berapa titik didih larutannya? Berarti kan 100 ditambah 0,026 atau 100,026. Contoh soal yang kedua. Rudi melarutkan 17,4 gram K2SO4 ke dalam 250 gram air. Diketahui Kb. Yang ditanyakan kenaikan titik didihnya. Nah, diuraikan dulu. K2SO4 itu 2K plus tambah SO4 2 min, berarti jumlah N-nya kan 3 ya. 2 tambah 1, 3. Masukkan ke harga I. Karena dia elektrolit kuat, maka alfanya 1, sehingga harga I sama dengan jumlah ionnya. Harga I-nya 3. Setelah itu baru carilah molalnya. Molal itu gram per mr kalikan 1000 per gram pelarutnya. Semua sudah dalam bentuk gram, tinggal dimasukkan. Sehingga molalnya diketahui 0,4. Kalau sudah dapat molal, masukkan ke rumus kenaikan titik didih. I sama dengan M kalikan KB. I ini tadi dari perhitungan di awal ya, faktor Van Hoff, M-nya 0,4, KB-nya 0,52, sehingga adalah TB-nya 0,624. Kebetulan ditanya delta TB. Bagaimana kalau ini ditanyakan TB, titik bekunya, titik didihnya? Berarti titik didihnya 100,624. Demikian tadi penjelasan saya tentang sifat koligatif larutan. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga dari penjelasan tadi lebih memudahkan kalian untuk memahami sifat koligatif larutan elektrolit. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.